Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan lagi. Pokoknya semua kebaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kita tidak boleh menafikan bahwasanya kita menginginkan kebahagiaan, kebenaran berada pada pihak kita. Terlepas dari begitu banyak persoalan berbeda di antara kita, mudah-mudahan kita tetap saling mendoakan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, keilmuan, keislaman, dan semua hal-hal kebaikan. Amin, Allahumma amin. Intinya jangan sampai perbedaan kita mengenai satu realitas itu menanamkan benih-benih kebencian di antara kita sehingga kita menghujat, bersikap kerdil, merendahkan, menghina, atau bahkan sampai bersikap untuk tidak adil. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal demikian itu. Baru saja hal-hal yang sangat ramai sekali di media sosial marak tentang Gus Wafi dari Sidogiri. Saya tidak tahu apakah beliau ini akan mewakili Sidogiri atau tidak. Yang terpasti informasi yang saya terima, beliau ini alumni dari Sidogiri, yaitu tentang tantangan beliau kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau alasan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang ceramahnya yang terdahulu itu untuk berdebat dengan siapapun, saya pikir itu sudah mendapatkan jawaban dari belakangan hari, bahwa pernyataan itu seiring perkembangan polemik nasab ini, banyak kesepuhan-kesepuhan, ini informasi yang saya terima, yang menahan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani agar supaya fokus pada Ba'alawi. Itu informasinya sudah beredar semenjak minggu-minggu lalu atau bulan-bulan lalu. Artinya ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani diajak debat lantas beralasan hanya ingin Ba'alawi, itu tidak bisa dibenturkan dengan videonya beliau yang siap berdebat dengan ulama sedunia itu atau dengan siapapun itu, yang mutlak bila qayyidin syartiyin, tanpa qayyid, tanpa syarat, dengan siapapun itu. Nah sekarang dengan syarat harus dengan Ba'alawi. Tapi apapun itu, saya juga menginginkan agar supaya dialog itu terbuka antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan pihak penantang, siapapun, wabil khusus di sini adalah Gus Wafi. Saya semalam baru saja menemukan clue-clue yang disampaikan oleh Gus Wafi tentang apa saja nanti yang dibantah. Dari puluhan, baru beberapa poin yang disampaikan oleh Gus Wafi tentang apa saja nanti yang dibantah oleh Gus Wafi. Berkhusus tentang pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang meminta kitab sezaman, yang itu akan digugat oleh Gus Wafi, dikatakan ianya sebagai hal yang tidak tepat. Kenapa? Wallahu a'lam, dengan alasan apa ya? Saya bukan peneliti, saya tidak meng-cross-check sedalam-dalam kitab-kitab ansab. Saya hanya menguraikan dari informasi-informasi yang beredar di media sosial. Tetapi di sini ada yang menarik ya, muncul sosok Dr. Manahem Ali. Ketika saya melihat Gus Wafi ini tidak sependapat atau mengatakan tidak tepat diperlukan kitab sezaman tentang eksistensi Ubaidillah, itu dikatakan tidak tepat, justru ini berbanding balik dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Manahem Ali. Dr. Manahem Ali yang adalah pakar filologi menyatakan bahwasanya penting yang dinamanya kitab sezaman. Ini juga belum jelas apakah ranah perdebatannya dalam sisi historian atau dalam ilmu nasab itu sendiri. Karena kalau kita melihat bagaimana metode yang dibangun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di situ juga ada metode antropologi modern. Artinya tidak melulu atau pakem hanya pada berpatok ilmu nasab. Kalau yang saya perhatikan begitu dari metode yang dibangun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu dengan menghadirkan kitab yang mu'asir awil qoribah ya, atau dengan bahasanya itu yang primer atau yang sekunder. Itu yang saya pahami dari penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lantas ada kemudian manuskrip yang katanya ditemukan oleh Gus Wafi di abad ke-7 tentang eksistensi Ubaidillah ini. Nah, manuskrip ini wallahu a'lam apakah manuskrip yang sebetulnya sudah dibahas atau belum. Tapi kita tunggu. Yang pasti Al-Jawabul Wafi liman za'ama inqita'a nasabi Ba'alawi sedang ditulis oleh Gus Wafi itu sendiri atau sedang ditashih di Sidogiri. Itu informasi yang saya terima. Nah, kita tunggu nanti kitabnya apakah akan terbit atau tidak. Kita mudah-mudahan doakan ya, kita doakan mudah-mudahan kitabnya segera terbit untuk sama-sama kita baca. Kita sama-sama belajar di sini. Yang terpenting kita jangan saling gontok-gontokan, jangan saling merendahkan, jangan saling membuli, jangan saling menghina. Kita mana ini sebagai diskursus keilmuan
Ini ranahnya ilmiah, dan sifat ilmiah itu, ingat, saintifik itu sifatnya tentatif, tidak ada kebenaran final dalam ranah ilmiah. Apapun itu sebagaimana dikatakan oleh Gus Wafi, betul bisa dikejar. Nah, nanti tinggal diadu apakah pihak, oke lah, ketika Gus Wafi tidak menyepakati ini sebagai tesis, itu terserah, karena tesis itu katanya harus dibedah, begitu ya, itu terserah lah. Tapi kita sepakati dulu ini sebagai tesis, dan Gus Wafi ini sedang menulis yang disebut sebagai antitesis. Kita lihat nanti sejauh mana perkembangan keduanya antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan pihak pembantah Gus Wafi. Kita nikmati ini sebagai kajian ilmiah, kita nikmati ini sebagai khazanah keilmuan yang mencerdaskan kita, agar kita terbiasa berbicara dengan argumen-argumen, bukan sentimen-sentimen. Agar kita terbiasa berbicara bukan asal bacot, bukan berbicara berdasarkan emosi, bukan berdasarkan kebencian dan hal-hal keburukan lainnya. Itu yang saya inginkan. Bahwa betul Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani selama ini belum mendapatkan bantahan dari kalangan Ba'alawi, justru sekarang dari santri Sedogire. Saya mengapresiasi semuanya, baik semua yang pro dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga yang kontra dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya menghormati semuanya, mencintai semuanya. Karena untuk apa kita ribut-ributkannya? Yang kita inginkan adalah mencari kebenaran, titik temu Ubaidillah ini sampai mana. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Balik lagi kepada Dr. Manahem Ali yang mengatakan pentingnya kitab sezaman itu juga berlandaskan dari teori yang ditulis oleh Syekh Mahdi Ar-Rajai. Ada Bijami'il Ajyal. Ini juga berkaitan dengan teori suhra wal istifadhah. Itu pernah dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bituliz zaman, itu ya, dengan sepanjang zaman itu ketersambungan nasab tentang eksistensi seorang itu harus ada mata rantainya, ada tongkat estafetnya dari masa ke masa. Itu oleh karena itulah mungkin Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menagih kitab sezaman yang muasir awil qoribah, yang sezaman atau yang mendekati. Begitu kira-kira. Itu sebetulnya di sini ada hal yang bertentangan dan kontras sekali dari pakar filolog Dr. Manahem Ali dengan Gus Wafi ya. Cuma saya di sini memang penasaran tidak tepatnya di mana. Ya wallahu a'lam, beliau mungkin lebih tahu, beliau tentu sangat lebih paham ketimbang saya karena beliau meneliti, beliau membaca, beliau mengkutu buku, artinya benar-benar menelaah kitab-kitabnya, sementara kan saya tidak ya. Saya hanya membaca dari atau menguraikan dari yang tampak saja, tidak mendalam, karena memang saya pun tidak ada niat untuk mendalam seperti itu. Saya hanya menguraikan teori-teori, gagasan-gagasan, pendapat-pendapat, argumen-argumen yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebatas apa yang Kiai Imaduddin upload di Nahdlatul Ulum. Kira-kira seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu kalimat. Sekali lagi kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf, dan saya ungkapkan mudah-mudahan ada manfaatnya walau satu huruf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.